Update naturalisasi pemain timnas Indonesia, Jens dan Verdonk amunisi tambahan, Maarten Paes belum pasti bela timnas. Update proses naturalisasi 3 pemain timnas Indonesia yang sudah disiapkan PSSI, akankah bisa segera membela Garuda Juni mendatang? Diketahui saat ini PSSI tengah berusaha mempercepat proses naturalisasi 3 pemain, yakni Calvin Verdonk, Jens Raven, dan Maarten Paes. Khusus Maarten Paes sebenarnya sudah selangkah lebih maju menyandang status warga negara Indonesia. Kiper FC Dallas tersebut telah merampungkan proses sumpah WNI di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Namun khusus Maarten Paes masih ada satu masalah yang perlu diselesaikan saat akan melakukan perpindahan federasi dari Belanda ke PSSI. Maarten Paes terjerat regulasi illegible atau kelayakan dari FIFA. Hal ini dikarenakan Maarten Paes telah mencatatkan penampilan di level U21 timnas Belanda ketika Maarten Paes sudah berusia 22 tahun. Hal ini yang membuat pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, belum memanggil Maarten Paes untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang. Artinya kehadiran Maarten Paes untuk membela timnas Indonesia juga belum pasti. Shin Tae-yong bahkan mengaku harus berhati-hati soal Maarten Paes meski sudah menjalani sumpah WNI. Sedangkan update terbaru dari Calvin Verdonk dan Jens Raven sudah diungkap oleh Menpora Dito Aryo Tejo. Menpora Dito menjelaskan berkas Calvin Verdonk dan Jens Raven telah masuk ke DPR. Ia berharap proses naturalisasi 2 pemain tersebut bisa selesai tepat waktu dan debut saat melawan Irak. Dito juga sesumbar proses Verdonk dan Jens Raven diprediksi akan tepat waktu seperti Tom Haye dan Ragnar Oratmangon lalu. Diketahui jika berkas telah masuk ke DPR maka calon pemain timnas Indonesia tinggal menunggu permohonan naturalisasi disetujui oleh Ketua DPR. Melihat masih ada beberapa tahap lagi, Verdonk dan Jens Raven hanya bisa berharap proses setiap tahap berjalan mulus. 5 pemain rela absen di Euro 2024 demi perkuat timnas Indonesia meski jadi andalan di Liga Italia. Sejumlah pemain keturunan rela berganti kewarganegaraan dari Belanda menjadi Indonesia. Padahal pemain-pemain ini memiliki kualitas. Jika mau bersabar, hanya masalah waktu bagi mereka membela timnas Belanda dan tampil di Euro. Namun karena keputusannya berganti paspor menjadi Indonesia, pemain-pemain itu kemudian gagal memperkuat timnas Belanda di Euro 2024. Maarten Paes. Secara statistik, Maarten Paes tidak kalah ketimbang 4 kiper timnas Belanda yang diproyeksikan mentas di Euro, yakni Bart Verbruggen, Mark Vlekken, Nick Quinten Olich, dan Justin Bijlow. Menjadi tulang punggung FC Dallas, Maarten Paes dapat bersaing dengan kiper-kiper lain. Justin Hubner. Persaingan di lini belakang timnas Belanda memang sengit, namun Justin Hubner bisa saja dibawa ke Euro demi mendapatkan pengalaman tambahan. Tom Haye. Hingga usianya yang menginjak 29 tahun, Tom Haye tak kunjung membela timnas Belanda senior. Namun ia bisa saja mencatatkan debut di Euro jika melihat statistik yang dicetak di Eredivisie. Musim ini ia masuk 5 besar sebagai pemain dengan pencetak peluang dan intercept terbanyak di Eredivisie. Bukan tak mungkin Tom Haye mengisi lini tengah timnas Belanda di Euro. Calvin Verdonk. Calvin Verdonk dalam waktu dekat mendapatkan paspor Indonesia. Padahal jika mau bersabar, fullback 27 tahun itu berpeluang dipanggil ke timnas Belanda senior. Musim ini Calvin Verdonk rutin masuk Team of the Week Eredivisie. Ia disinyalir dapat bersaing untuk mengisi posisi fullback kiri timnas Belanda. Nama terakhir ada Jay Edzes. Tak hanya tangguh dalam bertahan, bek Venezia FC ini juga andal dalam membantu serangan. Terbukti bersama Venezia FC musim ini, Jay Edzes mengoleksi 3 gol dari 26 pertandingan. Jumlah golnya seharusnya bisa lebih banyak lagi jika bek 23 tahun ini tidak mengalami masalah kesehatan. Jumlah gol itu mengungguli nama-nama beken lain di lini pertahanan timnas Belanda. Ciri khas menjadi salah satu menjadikannya pemain kunci di skuad Garuda.
Salah satu pemain kunci yang tampil impresif di tubuh timnas Indonesia adalah Pratama Arhan. Bahkan dengan ciri khas lemparan jauhnya, Pratama Arhan sangat sering membahayakan pertahanan lawan. Pada perjalanan menit pertandingan, lemparan Pratama Arhan memang sangat menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Selain memiliki lemparan ke dalam yang menusuk pertahanan lawan, Pratama Arhan terbilang solid menjaga pertahanan sisi kiri. Bahkan umpan-umpan yang diberikan saat menjebol tembok pertahanan lawan pun terbilang diwaspadai. Penampilan impresif Arhan membuat salah satu ahli statistik Ben Griffiths menyoroti permainannya. Bahkan Ben menyebut klub Eropa perlu merekrut Arhan karena lemparan jauhnya sangat mematikan. Dalam statistik Arhan yang ditampilkan Ben Griffiths lewat Opta, Pratama Arhan total melakukan 22 operan, 18 diantaranya sukses. Dari sisi bertahan, Arhan juga melakukan 4 kali ball recovery, 3 clearance, dan 1 tackle. Bukan kali pertama lemparan Arhan menarik perhatian pihak dari Eropa. Beberapa waktu lalu, ex-pelatih throw-in Liverpool Thomas Gronemark memuji lemparan Arhan saat membantu timnas Indonesia menang atas Vietnam 1-0. Gronemark juga pernah mengatakan bila lemparan Arhan masih bisa berkembang lebih baik lagi.